Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasi review tentang judul saya, yaitu analisis penentuan rute distribusi dengan menggunakan metode Near Snackboard dan algoritma tabusat pada PTXYZ. Judul daun dan penulis yaitu aplikasi penentuan rute pengiriman barang berdasarkan berat dan tim Windows menggunakan metode Near Snackboard dan tabusat yang disusun oleh Putu Irfan Arya Purwadana pada tahun 2021. Untuk latar belakangnya, distribusi barang dengan mempertimbangkan faktor berat dan tim Windows merupakan salah satu tantangan dalam logistik, terutama untuk optimalisasi rute. Banyak perusahaan mengalami inefisiensi dalam pengiriman barang akibat kurang optimalnya pemilihan rute yang berdampak pada peningkatan biaya operasional. Studi ini bertujuan mengembangkan aplikasi untuk menentukan rute pengiriman barang secara efisien menggunakan kombinasi metode Near Snackboard dan Sabu Search. Untuk metodologi penelitian ini menggunakan metode pengembangan perangkat lunak berbasis waterfall dengan penerapan dua algoritma optimasi, yaitu Near Snackboard dan Sabu Search. Data yang dikumpulkan meliputi jarak antara titik pengiriman, waktu pengiriman, serta kapasitas berat kendaraan. Metode Near Snackboard digunakan untuk menemukan solusi awal yang kemudian dioptimalkan oleh Tabusat untuk mencari rute yang lebih efisien berdasarkan kriteria berat dan waktu pengiriman. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana menentukan rute pengiriman barang yang optimal dengan memperhitungkan batasan kapasitas berat dan batasan waktu tim Windows yang ada, serta bagaimana penerapan metode Snackboard dan Tabusat dapat membantu dalam optimalisasi rute pengiriman. Kelebihan penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dengan mengintegritaskan dua metode optimasi yang kuat dalam konteks logistik, yaitu Near Snackboard dan Tabusat. Kelebihan lainnya adalah kemampuan aplikasi untuk menangani pengiriman dengan batasan berat dan tim Windows yang jarang diterapkan secara bersama. Dalam penelitian ini, sejenis hasil implementasi menunjukkan peningkatan efisiensi rute secara signifikan. Kekurangannya itu kekurangan dan dari penelitian ini terletak pada keterbatasan uji coba yang hanya dilakukan pada skenario tertentu dengan data yang terbatas. Selain itu, variabel eksternal seperti kondisi lalu lintas dan kendala tak terduga lainnya belum diintegrasikan dalam aplikasi, sehingga hasil optimasi belum sepenuhnya mencerminkan kondisi lapangan yang dinamis. Untuk hasil penelitian ini berhasil mengembangkan aplikasi yang mampu mengoptimalkan rute pengiriman barang dengan memperhitungkan kapasitas berat dan batasan waktu. Hasil uji coba menunjukkan bahwa kombinasi metode Near Snackboard dan Tabusat menghasilkan rute pengiriman yang lebih pendek dan waktu yang lebih efisien dibandingkan dengan metode tradisional yang digunakan oleh perusahaan. Saran penulisan menyarankan pengembangan lebih lanjut pada aplikasi ini dengan menambahkan variabel eksternal seperti kondisi lalu lintas dan waktu berhenti serta uji coba pada data yang lebih beragam. Selain itu, aplikasi ini bisa dikembangkan lebih lanjut untuk diterapkan dalam berbagai sektor industri logistik yang memerlukan optimasi pengiriman barang. Untuk judul selanjutnya yaitu rute terpendek penyebaran brosur dan pemasaran bimbel Himalaya dengan Snackboard, algoritma oleh Cynthia Alfionita Perima 2022. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kebutuhan bimbel Himalaya untuk menyusun strategi penyebaran brosur yang efisien di sekolah di Mojokerto. Dengan banyaknya sekolah di kota tersebut, diperlukan pendekatan yang mampu meminimalkan jarak tempuh dalam distribusi brosur. Metodologi penelitian ini menggunakan teori graf dengan metode Near Snackboard. Algoritma data jarak antar sekolah diambil melalui Google Maps diolah untuk menemukan sirkuit Hamilton yang optimal. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari rute terpendek yang hanya melalui setiap lokasi satu kali. Untuk perumusan masalah bagaimana mencari rute terpendek untuk distribusi brosur bimbel Himalaya di Mojokerto dengan menggunakan algoritma tetangga terdekat sehingga dapat meminimalkan jarak tempuh. Kelebihan metode Near Snackboard, algoritma yang digunakan cukup sederhana namun efisien untuk kasus pencarian rute terpendek. Selain itu, penggunaan data yang diambil secara langsung dari Google dapat menambah keakuratan hasil. Kekurangan penelitian ini hanya terbatas pada 15 sekolah menengah atas di Mojokerto sehingga tidak mencakup seluruh potensi area yang relevan. Selain itu, metode yang digunakan mungkin tidak
optimal untuk jumlah titik yang jauh lebih banyak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rute terpendek untuk penyebaran brosur dimulai dari Seman 1 kesampaian dengan total jarak tempuh 113,47 km. Hasil ini memberikan solusi praktis dalam efisiensi penyebaran brosur bimbel Himalaya. Disarankan agar penelitian di masa mendatang mencakup area yang lebih luas dan mempertimbangkan algoritma lain yang mungkin lebih optimal. Selain itu, bimbel Himalaya dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk strategi pemesanan yang lebih efisien. Judul tahun dan penulis selanjutnya yaitu penentuan rute terpendek lokasi Badan Pusat Statistik Kota Bandung dengan algoritma Dijkstra oleh Arjun Yuda Piwanda Cahyo Priyanto Woro Isri Rahayu 2021. Latar belakang jurnal ini berfokus pada penggunaan teknologi informasi untuk menentukan rute terpendek dalam perjalanan yang bertujuan meminimalkan waktu dan biaya. Penelitian ini menerapkan algoritma Dijkstra untuk merekomendasikan rute terpendek dari Politeknik Pos Indonesia ke Badan Pusat Statistik Kota Bandung. Metodologi penelitian ini menggunakan algoritma Dijkstra, metode greedy yang umum dalam masalah optimasi jalur dan jarak antar node diambil dari Google Maps, dan algoritma ini diterapkan menggunakan perhitungan manual di Excel serta simulasi menggunakan Python dan R. Rumusan masalah bagaimana menentukan rute terpendek antara dua titik dari Politeknik Pos Indonesia ke Badan Pusat Statistik Kota Bandung menggunakan algoritma Dijkstra. Kelebihan penggunaan algoritma Dijkstra sangat tepat dengan menggunakan rute terpendek dengan efisiensi tinggi. Implementasi di berbagai platform seperti Excel, Python, dan R menunjukkan hasil yang konsisten dan akurat, memberikan fleksibel dan penggunaan metode ini. Penelitian hanya mempertimbangkan jarak tempuh sebagai faktor utama, sementara elemen lain seperti kondisi lalu lintas atau waktu perjalanan tidak bahas secara mendalam. Selain itu, cakupan penelitian terbatas pada area Kota Bandung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rute terpendek yang menggunakan algoritma Dijkstra memiliki total jarak 10,24. Rute ini melalui titik seperti N1, N2, N5, N13, dan seterusnya, dengan titik awal di Politeknik Pos Indonesia dan titik akhir di Badan Pusat Statistik Kota Bandung. Disarankan agar penelitian selanjutnya mengintegrasikan faktor lain seperti waktu tempuh atau kondisi lalu lintas real time. Selain itu, pengembangan aplikasi berbasis mobil dapat menjadi solusi praktis untuk penggunaan di lapangan. Judul dan tahun selanjutnya: optimalisasi rute distribusi menggunakan metode snakeboard dan algoritma terbusut pada PT RTP oleh Rindi Tripayungi tahun 2002. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan rute distribusi. PT RTP, sebuah perusahaan industri pangan. Permasalahan yang dihadapi adalah keterlambatan pengiriman akibat penentuan rute yang tidak optimal. Metode snakeboard dan algoritma Tabusat digunakan untuk mencari solusi distribusi yang lebih efisien, meminimalkan jarak dan waktu pengiriman. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan. Pertama, metode snakeboard digunakan untuk menemukan solusi awal rute distribusi. Selanjutnya, algoritma Tabusat diterapkan untuk menemukan solusi optimum dari rute yang telah diperoleh. Data yang digunakan termasuk jarak tempuh, kapasitas kendaraan, serta waktu perjalanan. Rumusan masalah bagaimana penentuan rute distribusi yang optimal pada PT RTP dengan meminimalkan jarak dan waktu pengiriman menggunakan metode snakeboard dan algoritma Tabusat. Metode yang digunakan sangat relevan untuk kasus pH routing problem yang dihadapi PT RTP. Penerapan kedua algoritma memberikan hasil yang signifikan dalam mengurangi jarak tempuh dan waktu pengiriman. Kombinasi dua algoritma ini juga mempermudah optimasi dalam berbagai skenario, dan kekurangannya penelitian ini hanya menggunakan satu kendaraan dan terbatas pada rute di wilayah Jakarta Timur sehingga tidak mencakup area distribusi yang lebih luas. Selain itu, faktor-faktor eksternal seperti kondisi lalu lintas atau cuaca tidak dipertimbangkan dalam optimasi. Hasil penelitian ini berhasil mengurangi jarak pengiriman sebesar 33% dan waktu pengiriman sebesar 15% dibandingkan rute sebelumnya. Rute distribusi diperbarui menjadi dua kluster dengan
Rute terpendek untuk kluster pada pertama sepanjang 27,4 km, kluster kedua sepanjang 38,9 km. Disarankan agar PT RTP mengimplementasikan algoritma ini secara konsisten untuk memastikannya efisiensi jangka panjang. Pengembangan ini sistem distribusi yang mempertimbangkan lebih banyak faktor eksternal seperti kondisi lalu lintas juga dapat meningkatkan akurasi hasil dari algoritma ini. Judul, tahun, dan penulis. Selanjutnya optimalisasi rute distribusi menggunakan algoritma Tabusat dan Nearest Neighbor oleh Anita Christine Sembiring dan lain-lain tahun 2023. Distribusi merupakan aktivitas penting dalam bisnis karena langsung mempengaruhi biaya operasional dan kepuasan pelanggan. Pada perusahaan distribusi kentang di Kabupaten Sibong Borong, masalah rute pengiriman yang optimal menyebabkan biaya tambahan dan ketidakpuasan pelanggan. Oleh karena itu, studi ini bertujuan mengatasi masalah feature routing problem dengan menggunakan algoritma Tabusat dan Nearest Neighbor untuk mengoptimalkan jalur distribusi produk. Metodologi pendekatan kuantitatif dengan data numerik termasuk jarak antar pelanggan dan permintaan produk. Metode Nearest Neighbor dipilih sebagai solusi awal di mana rute distribusi dihitung berdasarkan pelanggan terdekat. Selanjutnya, algoritma Tabusat digunakan untuk mencari solusi optimal dengan mencegah eksplorasi rute yang sudah diuji sebelumnya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung di lokasi perusahaan Sibong Borong. Rumusan masalah ketidakoptimalan rute distribusi kentang yang mengakibatkan peningkatan biaya dan keterlambatan pengiriman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengusulkan rute distribusi yang lebih efisien dengan meminimalkan total jarak tempuh menggunakan kombinasi algoritma. Kelebihan penggunaan dua metode optimasi yakni Nearest Neighbor dan Tabusat yang memungkinkan peneliti menemukan solusi rute distribusi yang lebih efisien. Pendekatan kombinasi algoritma ini mampu menghasilkan perbandingan yang signifikan dalam pengurangan jarak tempuh sehingga menawarkan peningkatan performa distribusi secara keseluruhan. Kurangnya analisis terhadap variabel eksternal seperti kondisi lalu lintas dan ketersediaan kendaraan. Selain itu, algoritma yang digunakan meskipun efektif masih memiliki keterbatasan dan skenario yang lebih kompleks dan memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan optimalisasi yang lebih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode Nearest Neighbor memberikan rute distribusi dengan total jarak 501 km. Namun setelah penerapan algoritma Tabusat, rute distribusi berhasil dioptimalkan dengan pengurangan jarak sebesar 290%, 9% menghasilkan total jarak baru sebesar 499 km. Ini membuktikan bahwa penerapan algoritma ini mampu memberikan perbaikan yang signifikan dalam efisiensi tersebut. Penulis merekomendasikan agar perusahaan secara berkala mengadopsi metode optimasi rute seperti yang diuji dalam penelitian ini meningkatkan efisiensi distribusi. Selain itu, penelitian ini lanjutan disarankan untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi jalan dan perjadwalan pengiriman untuk menghasilkan solusi yang lebih holistik. Untuk judul dan tahun selanjutnya yaitu penerapan rute pengiriman untuk meminimalkan jarak tempuh transportasi menggunakan metode shaping metrik oleh Kasih 2023. Pandemi COVID-19 tahun ini mengakibatkan perubahan perilaku masyarakat dengan peningkatan permintaan secara online. Selalu UMKM di Bekasi yang memproduksi penelitian ini mengurangi jarak tempuh dengan meningkatkan efisiensi serta algoritma Nearest Neighbor dan Nearest Enters untuk mengurangi pengiriman yang lebih optimal. Penelitian ini menggunakan metode Hitchler Routing, metode PRP untuk mengoptimalkan rute distribusi. Data yang digunakan mencakup jumlah pesanan, spesifikasi armada, dan alamat pelanggan. Jarak antar lokasi ini Google Maps. Metode shaping metrik digunakan untuk mengelompokkan pelanggan dalam satu rute pengiriman yang kemudian dioptimalkan dengan algoritma Nearest Neighbor dan Nearest Insertion untuk menemukan urutan pengiriman dengan jarak tempuh terpendek. Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana menentukan rute dan
urutan kunjungan yang optimal bagi UMKM untuk mengurangi total jarak tempuh pengiriman produk kepada pelanggan serta bagaimana metode shopping metrik algoritma heuristik dapat digunakan untuk mencapai lebih efisien. Kelebihan ini penelitian ini adalah penggunaan metode shopping metrik yang terbukti dalam mengurangi jarak tempuh secara signifikan kombinasi dengan algoritma snakeboard dan dibandingkan dengan metode tradisional. Penerapan ini metode sangat relevan konteks industri kecil yang memiliki kendala biaya dan sumber daya terbatas. Kekurangan penelitian ini adalah tidak memperhitungkan variabel eksternal seperti kondisi lalu lintas pada jalanan yang tepat mempengaruhi waktu pengiriman secara real time. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan data pengiriman dari satu periode pemesanan sehingga hasilnya mungkin belum mencerminkan performa jangka panjang. Penelitian ini berhasil mengurangi total jarak tempuh pengiriman dari 77,19 km menjadi 50,59 km dengan penghematan sebesar 26,6 km atau sekitar 34,5%. Hasil ini dicapai dengan menggunakan metode shopping metrik dan algoritma snakeboard. Pengurangan jarak tempuh ini juga berpotensi mengurangi biaya transportasi secara signifikan. Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya mempertimbangkan faktor real time seperti kondisi lalu lintas untuk meningkatkan optimasi rute. Selain itu, pengujian lebih lanjut dengan menggunakan data dari berbagai periode pengiriman disarankan untuk memvalidasi diajak untuk mengatasi keterbatasan dari metode yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk selanjutnya yaitu metode selanjutnya yaitu judul tahun dan penulis penerapan perancangan Pesal routing problem pick up and delivery menggunakan algoritma snakeboard dan Mode Adapting Lagrange Neighbor Search pada trayek logistik pada PT Pos Indonesia Anugrah. PT Pos Logistik sebagai perusahaan logistik di pihak ketiga menghadapi masalah pada rute sekunder di pos logistik. Distribution Center TPDC Tampu dengan kualitas kendaraan motor KBM yang masih relevan. Proses and delivery bertujuan untuk meningkatkan utilitas KBM melalui perencanaan rute yang efisiensi menggunakan algoritma muter set adaptasi Neighbor serta dan next Neighbor. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan algoritma next Neighbor. Proses mengoptimalkan rute berdasarkan jarak tempuh dalam fase pertama menggunakan algoritma next Neighbor, sementara fase kedua melibatkan optimasi lebih lanjut menggunakan MSLNS dengan prosedur Hosting untuk mencapai solusi optimal. Data operasional rute diambil dari periode 22 Desember sampai 28 Desember 2019 sebagai dasar penguji perencanaan rute. Untuk permasalahan utama untuk penelitian ini adalah mencapai perencanaan rute optimal yang dapat meningkatkan utilitas KBM sekaligus mengurangi biaya operasional dalam trayek sekunder PT Logistik Indonesia. Fokus terutamanya adalah pada kendala kapasitas kendaraan dan batasan waktu pengantar. Kelebihan dari penelitian ini terletak pada kombinasi algoritma snakeboard dan MSLNS yang memungkinkan penelitian ini mencapai efisiensi yang rute terlebih tinggi melalui pendekatan dua fase adaptif heuristik. Implementasi algoritma ini menunjukkan peningkatan signifikan pada utilitas dan pengurangan biaya yang relevan dan dengan kebutuhan logistik dinamis di PDC Tambun. Keterbatasan penelitian ini adalah kurangnya pengujian dalam kondisi rute yang bervariasi atau skala yang lebih besar. Pengaruh variabel eksternal seperti kondisi lalu lintas dan lokasi penerbangan juga belum disimulasikan yang dapat mempengaruhi akurasi perencanaan rute dalam skenario nyata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode MSLNS meningkatkan utilitas outgoing hingga 49,25% dan incoming sebesar 41,17% melampaui target utilitas perusahaan sebesar 40%. Biaya operasional juga mengurangi sebesar 11,54 menjadi 2.820.877.066 atau sekitar 74,41% lebih hemat dibandingkan rute existing.
Saran-saran lebih penelitian ini dilanjutkan pada integritas variabel dinamis kondisi lalu lintas pada pengiriman karya penggunaan metode hybrid atau penambahan simulasi berbasis waktunya juga disarankan agar sistem lebih progresif dan optimal. Untuk selanjutnya yaitu judul dan tahun penentuan rute distribusi menggunakan snakeboard dengan metode Brainstorm minimalkan biaya distribusi PTX oleh Clara Bowen artikel 2020 PTX yang bergerak distribusi sepatu menghadapi dengan optimasi rute distribusi pusat toko-toko di seluruh Indonesia. Kebutuhan pengurangan biaya distribusi menjadi fokus utama di mana jarak tempuh pemilihan rute yang optimal menjadi faktor penting. Penelitian ini menggunakan pendekatan patching routing problem dengan menggunakan snakeboard dan Brainstorm untuk menentukan rute distribusi yang lebih efisiensi dan hemat biaya. Metode ini yang digunakan adalah penelitian mencakup dua utama pendapatan data. Pertama, optimasi rute snakeboard sebagai solusi awal, dan kedua, snakeboard menggunakan perangkat lunak Lingo 11,0 untuk menemukan solusi jarak minimum secara optimal. Data yang dianalisis meliputi jarak antar pelanggan dan biaya distribusi awal. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana menentukan rute distribusi yang optimal agar biaya pengiriman dari gudang ke gudang seluruh toko dapat diminimalkan. Fokus penelitian ini adalah pada penggunaan metode heuristik dan ekstensi untuk menemukan jalur distribusi yang lebih pendek dan biaya operasional yang lebih rendah. Keunggulan penelitian ini terletak pada penerapan metode Brainstorm dan Bond yang memberikan solusi optimasi dengan cara membatasi eksplorasi hanya pada rute-rute yang memenuhi syarat, sehingga menghemat waktu komputasi. Kombinasi metode snakeboard dan Brainstorm mampu menghasilkan pengurangan signifikan dalam jarak tempuh dan biaya distribusi. Keterbatasan penelitian ini adalah tidak adanya pengujian pada rute yang lebih kompleks atau pengaruh variabel eksternal seperti kondisi lalu lintas atau waktu pengiriman yang fleksibel. Selain itu, metode ini hanya diterapkan pada satu hari data distribusi yang mungkin kurang representatif untuk variasi jangka panjang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode snakeboard berhasil menurunkan jarak tempuh dari 7.158,6 km menjadi 666.642 km dengan biaya 8.161.015 perak. Dengan optimasi Brainstorm, jarak tempuh dengan menunjukkan 6.508,5 dan biaya berkurang menjadi 8.555 perak. Hasil ini menunjukkan bahwa Brainstorm lebih efisiensi dalam minimalkan total biaya pengiriman. Penulis menyarankan agar PT mempertimbangkan penerapan metode snakeboard secara berkala untuk distribusi dan pengiriman. Jadwal pengiriman fleksibel. Studi selanjutnya menggunakan algoritma dan periode distribusi yang lebih panjang dan bervariasi agar hasil yang diperoleh lebih reseptif. Dan untuk selanjutnya yaitu usulan rute distribusi tabung gas 12 mengurangi algoritma snakeboard dan algoritma tabung set di PTX Bandung oleh Cici Herawati, Hari Adianto, dan Vivi Usopa. Penelitian ini membahas tentang PTX Bandung dalam mendistribusikan tabung gas 12 kg kepada pelanggan bertujuan meningkatkan efisiensi distribusi. Penelitian ini berfokus pada rute beroptimal yang agar dilakukan tepat waktu yang sangat krusial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan patching throttle PRP dengan dua algoritma snakeboard untuk menentukan rute dan meminimalkan waktu tempuh. PRP digunakan karena memanfaatkan algoritma dalam mengelola penelitian yang seberagam di lokasi terbesar. Rumusan masalah. Permasalahan utama terletak pada penentuan rute distribusi yang optimal guna mengatasi kendala jarak dan waktu dengan jumlah kendaraan terbatas sehingga distribusi dapat dilaksanakan secara efisien. Kelebihan penelitian ini memiliki kelebihan dalam
metodologi yang akurat melalui kombinasi algoritma dan snakeboard dan tableset yang terbukti mengurangi waktu tempuh secara signifikan. Penyajian data dan analisis komprehensif memperkuat kendala hasil penelitian. Keterbatasan pada penelitian ini terletak pada asumsi tentunya faktor-faktor eksternal seperti kecepatan kendaraan, kondisi jalan, hasil dapat mempengaruhi penerapan hasil pada situasi dinamis. Pengurangan penggunaan snakeboard mengurangi waktu distribusi dari 889,9 km menit menjadi 840,7 menit. Setelah perbaikan dengan tableset, waktu lebih efisien menjadi 837,4 menit, menunjukkan penghematan yang signifikan. Disarankan agar perusahaan mempertimbangkan faktor eksternal variatif untuk meningkatkan akurasi implementasi hasil. Selain itu, penggunaan lebih lanjut dari kombinasi algoritma lain juga dapat dipertimbangkan untuk optimasi lanjutan. Judul selanjutnya itu optimasi rute distribusi algoritma tableset dan snakeboard oleh Anita Christensen dan Indra Selotin pada Banjabor 2003. Judul ini berfokus pada tentang distribusi perusahaan di Kabupaten Sibolga Borong yang berdasarkan tentang optimasi rute distribusi dengan menggunakan PRP jarak pendekatan rute di PRP menggunakan algoritma distribusi di mengidentifikasi rute dasar lalu disempurnakan oleh tableset untuk metode ini kuantitatif dan jadi dasar penelitian ini dengan wawancara dan data numerik perusahaan untuk menentukan rute optimal. Algoritma dan snakeboard digunakan untuk menghitung rute terdekat antara titik yang kemudian diingatkan tableset melalui filtrasi untuk menggunakan rute distribusi pendek. Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah rute distribusi yang optimal, mengingat bahwa rute masalah ini bergantung pada pengalaman pengemudi yang kadang kurang efisien. Keunggulan penelitian ini terletak pada pendekatan kuantitatif yang kuat, aplikasi algoritma yang saling melengkapi, penggunaan tableset memperbaiki rute distribusi dan snakeboard secara efisien. Penelitian kurang mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti kondisi cuaca atau perubahan permintaan pelanggan yang tepat memenuhi ketepatan distribusi. Selain itu, metode perhitungan yang digunakan dan belum mempertimbangkan optimasi waktu. Algoritma dan snakeboard menghasilkan rute distribusi 501 km yang tableset dikurangi 400 menjadi 499 km atau sekitar 21% efisiensi dibandingkan rute aktual. Penelitian ini menyarankan agar perusahaan mempertimbangkan integrasi teknologis yang memperbarui rute secara relatif dapat memperhatikan perubahan kondisi jalan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.